sebelum kita lanjut ke materi pada malam ini, sebelumnya mari kita merojah dulu tentang pelajaran yang minggu kemarin ya. Bahwasanya 2 minggu lalu kita belajar bahwa amalan haji itu terbagi atas 3. Pertama rukun haji, kedua wajib haji, dan ketiga sunnah haji. Ringkasnya rukun itu adalah hal yang wajib dikerjakan dan tidak bisa ditinggalkan. Nah, sedangkan wajib haji itu yang harus dikerjakan, tapi kalau terpaksa ditinggalkan, maka boleh dengan membayar denda. Sedangkan sunnah haji adalah hal-hal yang mendapat fadilah bila dikerjakan, tapi bila tidak dikerjakan, maka dia tidak membayar denda. Dan rukun haji ada 5. Pertama, ihram dengan niat, yakni dari miqat. Kemudian 2, wukuf di Arafah. 3, tawaf ifadah, ini salah nih, kemarin belum dibetulkan. 4, sa'i antara Safa dan Marwah. 5, tahallul. Ini rukun haji. Kemudian wajib haji ada 6. Pertama, ihram dari miqat. 2, melempar jumrah. 4, mabit dari Musdalifah. 5, mabit di Mina. 6, tawaf wada. Masih nyambung ya internetnya? Dan rukun umroh ada 4, ihram dengan niat, tawaf, sa'i, dan tahallul. Oke, sekarang kita pada malam hari ini insya Allah kita masuk dalam pelaksanaan haji. Kemarin sudah kita bahas secara umum ya, gambaran tentang pelaksanaan haji. Ada 3 macam. Pertama haji tamattu, yang kedua haji qiran, yang ketiga haji ifrad. Perbedaannya adalah habis ini insya Allah akan ada gambaran tentang perbedaan ifrad, qiran, dan tamattu. Jadi skemanya biar kelihatan jelas. Pertama kita mulai dari haji ifrad dulu ya. Nah, sebelumnya haji ifrad itu adalah haji kita melakukan ibadah haji dengan berihram tanpa niat umroh. Jadi ibadah hajinya itu tidak dibarengi dengan umroh. Itu yang ifrad. Kemudian yang qiran itu melaksanakan ibadah haji, satu perbuatan tapi diniatkan untuk haji dan umroh sekalian, 2. Jadi satu amal 2 niat. Sedangkan tamattu ini melaksanakan umroh dulu, kemudian bertahalul, kemudian ketika datang hari haji nanti dia berangkat pergi berhaji. Biar lebih paham, ini kalau tidak Bapak Ibu kalau tidak melaksanakan biasanya sulit memahaminya. Bentar. Nah ini. Bulan-bulan haji itu sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya bulan-bulan haji itu ada Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Jadi persiapan haji di Arab Saudi itu dimulai dari sejak jauh sebelum Ramadan. Jadi targetnya sebelum Ramadan itu persiapan haji di Arab Saudi itu sekarang ini harusnya sudah selesai untuk persiapan haji, karena ketika Ramadan sibuk untuk beribadah dan bulan Syawal nanti sudah mulai bulan haji. Nah, kita bahas dulu dari haji ifrad. Haji ifrad itu berihram hanya untuk haji. Ini dia tidak melaksanakan umroh. Ada orang lain menyebutkan bahwasanya haji ifrad itu ya umrohnya nanti setelah haji. Nah, terlepas dari begitu, intinya haji ifrad ketika berihram dia hanya berihram untuk haji. Nah, ini saya kasih 3 gambaran. Ada misal pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama dulu. Jadi tadi saya bilang bahwasanya ifrad itu masuk kepada haji dengan ihram, tidak ada ibadah umroh dari awal, kemudian bertahalul nanti ketika sudah selesai. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, dia masuk berihram untuk haji itu kapan? Nah, kita lihat misal yang pertama. Misal 1, berihram dari tanggal 1 Syawal.
Jadi kan 1 Syawal. Syawal itu mulai musim haji. Nah, jadi dia berihram untuk haji dari 1 Syawal. Kemudian hari-hari haji itu nanti bulan Zulhijjah. Dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masih lama. Nah, tapi karena dia sudah berihram untuk haji dari bulan Syawal, maka selama itu, sepanjang dari tanggal 1 sampai terus tanggal 13 Zulhijjah, maka dia berihram. Nah, berat ini. Karena selama itu, selama hampir lebih dari 70-an hari, hampir 80-an hari, dia berlaku baginya tidak boleh melaksanakan larangan-larangan ihram. Mulai dari mandi pakai sabun, cuci badan, cuci rambut, ya, potong kuku segala macam. Berat ini. Nah, tapi ini amalan yang disunahkan untuk ifrat ini. Berat. Jadi kalau misalkan orang-orang dahulu ya, ketika dia melaksanakan haji ifrat ini, masuk dia bulan Syawal, ketika dia sampai di Jeddah itu dia sudah pakai ihram terus. Selama itu dia pakai ihram. Selama 80 hari sampai haji nanti dia baru bertahalul. Nah, ini berat sekali. Nah, kemudian misal yang kedua, dia nyampai masuk untuk ibadah haji tanggal 13 Zulqa'dah. Ini pesawatnya misalkan datang ke Arab Saudi, nyampe Jeddah tanggal 13 Zulqa'dah. Dia pengen ifrat. Nah, maka dari tanggal 13 itu dia sampai nanti haji dia melaksanakan ihram. Jadi memakai pakaian ihram, berlaku baginya larangan-larangan yang itu, yang 2 minggu lalu telah kita pelajari. Nah, demikian. Kemudian nih yang paling mudah nih, ifrat yang paling mudah. Jadi berihram dari tanggal 9 Zulhijjah. Jadi hari-hari haji itu mulai ketika hari wukuf sampai tanggal 13. Jadi 9, 10, 11, 12, 13. Nah, dia masuk ihram, dia baru datang misalkan tanggal 9 pagi. Nah, sedangkan wukuf itu mulainya pada zuhur ya, tanggal 9 pada zuhur sampai tanggal 10 sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar ya. Nah, dia hanya sebentar berarti ihramnya. Jadi tanggal 9, 10, 11, 12 kalau dia nafar awal. Jadi dia cuma berhaji 4 hari. Nah, ini perbandingannya antara 3 ini, perbedaan masa ihramnya. Yang paling ringan, ya dia nyampe ke Arab Saudi ketika hari wukuf tanggal 9. Artinya ketika dia langsung ihram, dia langsung selesai. Nah, masalahnya kan kalau dia tidak bisa jadwalkan untuk ihramnya, dia pengen datang tanggal 9 atau sebelumnya, sehari sebelumnya tanggal 8. Nah, taruhlah dia dapat tiketnya 1 bulan sebelum itu, tapi dia pengen ifrat. Ya udah, berarti dari sebulan sepanjang itu dia berihram. Tidak boleh pakai sabun, tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Nah, itu sulit sekali. Makanya ifrat ini berat. Oke. Nah, selanjutnya haji qiran. Haji qiran ya sama seperti ifrat. Tadi seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan. Haji qiran ini bedanya dengan ifrat. Kalau ifrat niatnya hanya untuk haji saja. Nah, sedangkan qiran amalnya sama dengan ifrat, tapi niatnya 2. Niatnya untuk haji dan umroh. Jadi nanti setelah selesai musim-musim hari-hari haji, dia nggak perlu umroh lagi karena sudah diniatkan, dibarengi 1 amal 2 niat. Contoh lain kalau perbuatan 1 amal 2 niat, misalkan Bapak Ibu jamaah sekalian punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Kemudian ada kebiasaan puasa Shaumul Bid, hari puasa hari putih. Ini tanggal 13, 14, 15 dari tiap bulan. Nah, kebetulan suatu hari tanggal 13-nya itu bertepatan dengan hari Kamis misalkan. Nah, berarti pada hari itu Bapak pengen dapat 2 pahala, ya diniatin
satu puasa niatnya 2 amal, niat puasa Senin Kamis dan niat puasa ayam Maghrib. Nah, begitu kira-kira gambarannya. Nah, jadi kiron dan ifrad ini sama wujudnya, tapi kalau kiron niatnya 2. Niatnya untuk haji dan untuk umroh kalau kiron. Terus kenapa ada kiron, kenapa ada ifrad? Nah, bedanya kalau ifrad ini lebih berat, dia nanti tidak membayar menyembelih ya, tidak menyembelih. Tidak menyembelih. Tapi kalau kiron, dia menyembelih karena dia lebih mudah daripada ifrad. Karena kalau ifrad kan dia melaksanakan haji, tapi nanti harus melaksanakan umroh juga setelah musim haji. Nah, sedangkan kiron, umrohnya sudah digabungkan. Jadi sudah dimudahkan. Untuk kemudahan itu dia nanti wajib baginya menyembelih. Oke, membayar hadiu, membayar dam misalnya. Oke, selanjutnya jenis yang ketiga yang paling biasa dipakai digunakan oleh jamaah haji Indonesia atau jamaah umroh atau jamaah haji ya yang paling umum lah, biasanya tamattu. Jadi tamattu itu dari bahasa Arab artinya santai ya, santai atau mudah. Oke, jadi tamattu itu melaksanakan umroh, lalu nanti ketika bulan haji baru dia melaksanakan haji, berihram untuk haji. Nah ini saya juga kasih 3 gambaran. Ada misal yang pertama. Yang pertama, sebagaimana sudah kita jelaskan, bulan-bulan haji ada 3. Nah, dari tanggal 1 Syawal, ada seseorang pengen berhaji, dia masuk ke Arab Saudi, kemudian dia berihram tanggal 1 itu. Ihram. Untuk umroh tapi. Dan umroh itu hanya makan waktu 2 jam. Nah, jadi tanggal 1 dia masuk ihram untuk umroh, tanggal 1 itu juga dia selesai. Nah, ketika dia sudah selesai umroh, dia bertahalul, nanti sepanjang dari dia selesai umroh sampai datang hari-hari haji, itu dia dalam masa halal. Jadi boleh dia mandi, boleh dia potong kuku, boleh kalau dia mungkin ada istri berhubungan suami istri. Nah, selama masa-masa halal itu, artinya tidak ihram, nah larangan-larangan itu dibolehkan bagi dia. Nah ini kan mudah sekali, artinya tidak sulit. Tidak sulit bagi orang yang melaksanakan haji tamattu. Nah tapi bagi yang melaksanakan haji jenis ini, karena kemudahan ini, karena dia santai ini, artinya ada masa yang panjang dia tidak ada beban untuk menghindari larangan ihram, nah nanti dia diwajibkan baginya untuk membayar dam karena kemudahan ini. Oke, selanjutnya misal yang kedua. Misal yang kedua, dia berihram untuk umroh pada tanggal 1 Syawal. Kemudian pada hari ketiga, tahallul kan. Kemudian nanti dia pengen umroh lagi. Nah, berarti ihram lagi, nanti tahallul lagi. Nah, tetap nanti panjang dia masa waktu untuk halal, artinya tidak ihram. Nanti ketika tanggal 8 Zulhijjah atau 9 Zulhijjah, dia nanti ihram lagi untuk haji. Oke. Nah, misal yang ketiga. Nah, biasanya kan jemaah haji Indonesia yang datang dari Indonesia tidak mungkin datang tanggal 1 Syawal. Biasanya Zulqa'dah atau awal-awal Zulhijjah. Nah, biasanya begini, yang paling umum nih. Tengah-tengah Zulqa'dah, taruh tanggal 15 Zulqa'dah, dia umroh, sampai ke Mekah dia umroh, terus tahallul, di dalam waktu 2 jam selesai. Nah, nanti ada sekitar 1 bulan menuju hari-hari haji. Nah, selama 1 bulan itu dia santai, tamattu. Santai. Nanti ketika datang hari haji tanggal 8, dia berihram lagi untuk haji. Nah, itu kira-kira 3 jenis ihram. Ihram haji. Nah, sedangkan yang akan kita lakukan yang mana, insya Allah. Nah, kalau saya sendiri belum dapat jadwal
maksudnya jadwal yang akan dilaksanakan untuk haji dari Forkom Jerman ini. Tapi nanti insya Allah akan menyesuaikan saja, dan semoga kita diberi yang terbaik ya, maksudnya diberi keadaan yang terbaik. Kalau kata Allah ada haji, alhamdulillah. Kalau kata Allah nggak ada haji, kita juga alhamdulillah. Karena yang kita minta itu yang terbaik. Ya mungkin ada hikmahnya, segala sesuatu ada hikmahnya. Mungkin kalau Allah adakan haji, berarti Allah sedang melimpahkan karunia ke kita. Kalau nggak ada haji, ya mungkin Allah pengen menyelamatkan kita dari wabah. Ya semua ada kebaikannya insya Allah. Amin Allahumma. Oke, sekarang kita masuk ke pelaksanaan hajinya, teknis hajinya. Pelaksanaan haji ini maksudnya hal-hal yang dilaksanakan pada hari-hari haji. Yakni Ustadz, ya. Sony dari Stuttgart tulisannya. Pak Sony, mau langsung tanya. Gimana, Ustaz Coki? Itu kalau dari surat perjanjian untuk hajinya itu kan jadwalnya itu berangkat tanggal 25 Juli. 25 Juli itu kan berarti 4 Zulqa'dah ya. 4 Zulqa'dah. Sampai tanggal 8. Terus saya ambil yang pendek kebetulan, yang 2 minggu. Tanggal berapa? 24 Juli. Berangkatnya tanggal 25 Juli atau 4 Zulqa'dah. Zulhijjah, Pak? Zulhijjah, sorry ya benar. Zulhijjah. Ya. 4 Zulhijjah sampai tanggal 8 Agustus atau 18 Zulhijjah. Oke, ya. Nah, kalau kayak gitu tuh berarti yang seperti apa hajinya itu? Ini tanggal 24 Zulhijjah, berarti tanggal 24 Juli berarti tanggal 4 Zulhijjah. 25 Juli. Ya, itu 25 Juli, Pak. 25 Juli itu 4 Zulhijjah kan? Ya. Nah, kalau misalkan kita datang tanggal 4 Zulhijjah, kalau mau melaksanakan haji ifrad, ya berarti nanti dari tanggal 4 kita sudah ihram untuk haji sampai tanggal 13. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9 aja. Nah, selama itu 5 hari itu kita sudah ihram, sudah tidak boleh melaksanakan larangan-larangan ihram. Tapi kalau mau tamattu bisa juga, Pak, karena misalkan berat bagi jamaah haji. Tanggal 4 itu dia ihram untuk umroh. Ihram untuk umroh. Kemudian hari itu juga selesai kan, Pak ya? Iya. Nah, jadi tanggal 4, 5, 6, 7, 8 dia halal. Artinya ya boleh mandi, boleh. Nah, nanti ketika masuk tanggal 9 ihram untuk haji lagi. Gitu. Berarti nanti harus membayar dam gitu. Ya. Karena kemudahan itu nanti dia bayar dam. Oke. Itu sendiri-sendiri atau dikoordinasi biasanya seperti itu? Kalau itu sebenarnya mana yang nyaman bagi tiap orang aja, Pak. Jadi maksudnya kalau pengen dikoordinasi oleh panitia bisa, atau mungkin dia punya hubungan langsung dengan muasasah penyembelihan yang ada di Mekah, dia boleh juga, atau dia pergi ke peternakan menyembelih sendiri terus dia bagikan dagingnya sendiri kepada fakir miskin di Mekah, boleh juga. Tapi yang paling efisien ya, di Mekah ini sekarang sulit cari ininya. Mungkin masih ada tapi sulit. Nah, jadi kalau saya pribadi biasanya lewat hadyu yang pemerintah Arab Saudi punya. Ya. Nah, nanti itu dagingnya dikalengkan dan disebar ke seluruh dunia, didistribusikan.
Jadi Jadi tidak, membayar damnya itu ke suatu institusi pemerintah Saudi gitu. ya, Nah, ya. Kalau saya pribadi biasanya begitu. oh iya, iya iya. Tapi Jadi biasanya nanti kalau sudah dekat, kalau misalnya sudah dekat dengan apa namanya pelaksanaannya haji akan diperinci lagi gitu ya. iya Pak, betul. Insya Allah. Iya iya. Ya terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama Pak Sony. Oke, Mohon maaf, Ustaz. Saya mungkin sebagai reminder ya tadi karena terlanjur ya nggak apa-apa. Cuma mungkin next saya ingin ingatkan lagi untuk para peserta kalau misalnya ada pertanyaan untuk chat dulu di grup, kirimkan pesan dulu atau setidaknya kabarkan dulu ke moderator. Nanti insya Allah kita koordinasi bagaimana pertanyaan dan diskusinya gitu dulu ya Ustaz ya. ya siap. Ya, Siap, siap. silahkan dilanjutkan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Zaki. Nah, baik, sekarang kita masuk ke pelaksanaan haji. Pelaksanaan hajinya. Nah, ini materi yang utama kita pada malam hari ini. Insya Allah nggak lama. Baik. Pertama, sebelum berihram untuk haji, kita melakukan persiapan. Ini persiapan lahir batin, fisik, segala macam. Di antaranya mempersiapkan bekal, makanan atau air, segala macam. Tapi kalau ikut travel, koordinator perjalanan, biro perjalanan, atau bahkan yang dari Indonesia pun yang ikut pemerintah, biasanya sudah dikawal oleh maktab-maktab. Jadi tiap maktab, nanti maktab itu kayak wilayah pelayanan bagi jamaah haji. Jadi ada ratusan maktab itu. Nanti wilayahnya dibagi-bagi, ada rombongan wilayah Asia, ada wilayah Eropa, ada wilayah Indonesia khusus, nanti ada sekitar puluhan yang punya Indonesia, yang dari pemerintah. Nah, tapi di samping itu nanti kita juga mungkin menyiapkan bekal pribadi. Mungkin nanti maktab menyediakan makanan, tapi mungkin Bapak Ibu mau bawa pop mie biasanya itu. Pop mie atau pokoknya makanan yang sifatnya untuk pribadi lah. Atau kopi sendiri atau obat sendiri. Nah, itu bekal. Kemudian mempersiapkan badan sebelum ihram. Jadi sebelum ihram itu bukan cuma fisiknya yang harus dijaga biar tidak letih ya, biar tidak letih ketika haji, artinya siap dia untuk haji karena haji akan memakan tenaga yang berat, banyak yang gugur. Ini emang fakta lapangan ya, tapi insya Allah kalau fisik kita kuat, ya, dipersiapkan betul, insya Allah selamat. Jadi selesai melaksanakan haji ya aman, tidak ada apa-apa. Jadi kalau kadang fisiknya bagus tapi mentalnya nggak siap, nah itu nanti sakit, jatuh, tidak sempurna hajinya. Nah, jadi mempersiapkan fisiknya dan juga kebersihannya, jadi mandi, potong kuku, pakai wangi-wangian di badan semuanya, dan memakai wangi-wangian ini di badan bukan di pakaian. Nah, sebagaimana Nabi SAW dulu memakai wangi-wangian itu di badan dia. Jadi kalau misalkan ada yang bapak ibu yang punya parfum, ingin pakai parfum, pakainya itu di badan. Kalau parfumnya semprot, ya berarti disemprotkan di badan, bukan di pakaian. Oke. Kemudian setelah menggunakan wangi-wangian, baru mengenakan pakaian ihram. Nah, ini persiapannya lahir batinnya. Setelah siap-siap, menuju miqat. Nah, kalau orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah umroh, ini tamattu dia sudah umroh. Nah, miqat itu adalah tempat batas masuk melaksanakan umroh, melaksanakan ihram. Orang-orang yang dari Indonesia itu miqatnya di Yalamlam. Jadi sebelum pesawat turun menuju Jeddah,
ketika melewati sebuah kota di sebelah selatan kota Mekah, nah, itu dia harus melaksanakan ihram untuk masuk ke tanah suci dengan niat umroh atau haji. Nah, kalau misalkan dia sudah ihram nih, sudah pernah umroh, maksudnya dia bertamattu, apakah dia wajib menuju batas masuk mikot itu tadi? Nah, maka kalau dia sudah umroh dan dia sudah berada di kota Mekah, maka mikotnya itu adalah tempat dia tinggal. Dia tinggal di hotel mana, walaupun dia di tanah haram, walaupun dia di Mekah. Nah, itulah dia mikotnya dia itu. Jadi tidak perlu menuju, misalkan orang Madinah, dia masuk dari Zulhulaifah, dari daerah utara, dari Bir Ali. Itu jaraknya dari Mekah 400 km. Dia nggak perlu pulang lagi, dia orang Madinah. Dia tidak perlu lagi balik ke Madinah untuk berihram. Tapi ya di tempat tinggal dia itu, di penginapan atau di hotel atau di apartemen. Nah, di mana dia tinggal, di sana itulah dia melaksanakan ihram. Ihramnya untuk haji. Nah, ketika dia sudah mulai ihram, maka dia disunahkan membaca talbiyah dari awal ihram sampai nanti ketika melempar jumrah Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, perbedaannya ada orang-orang, kalau orang Indonesia yang tamattu itu katanya disunahkan untuk melaksanakan hari tarwiyah, yakni hari tarwiyah ini nanti adalah mabit di Mina. Jadi tanggal 8 malam dia mabit di Mina. Nah, ini sunnah ya. Tapi bagi yang tidak melaksanakan sunnah ini, ya tidak apa-apa. Jadi dia misalkan dia datangnya tanggal 9. Tanggal 9 ketika wukuf. Ihramnya pagi, kemudian sebelum zuhur, dia sudah sampai di Arafah. Oke. Baik, kemudian mabit di Mina. Ya, ini sunnah ini. Tanggal 8 malam. Pertama, dari mikot, dari tempat dia bergerak menuju Arafah. Nah, tapi sebelum di Arafah, dia berhenti di Mina pada malam hari untuk melaksanakan mabit. Nah, selama dia di Mina ini, dia melaksanakan sholat 4 rakaat dengan qashar tanpa jamak. Nah, selama mabit ini juga disunahkan untuk menyibukkan diri dengan ibadah. Jadi tidak sibuk untuk ngobrol, tidak sibuk untuk main HP, ya, tapi menyibukkan diri dengan ibadah, bertalbiyah, berzikir, baca Quran, mengulang pelajaran fikih haji. Nah, ini perbuatan-perbuatan bermanfaat lah ketika mabit di Mina ini. Kemudian tanggal 8. Tanggal 9-nya, pagi harinya, dia bergerak dari Mina menuju Arafah pada pagi hari wukuf. Jadi sekarang udah tanggal 9. Nah, dia sudah harus sampai menuju Arafah sebelum waktu wukuf berakhir. Oke. Waktu wukuf itu dari tengah hari sampai sebelum fajar tanggal 10. Dari tengah hari tanggal 9 sampai sebelum fajar tanggal 10. Sekarang misalkan ada rombongan jamaah haji dari Indonesia, dia nyampe Jeddah tanggal 9 sore. Terus masuk Mekah misalkan, imigrasi segala macam, baru nyampe jam 12 malam. Tanggal 9 jam 12 malam. Nah, kemudian langsung berangkat menuju Arafah. Nyampe sekitar mungkin jam 2 pagi tanggal 10. Malam ini. Nah, walaupun hanya sebentar, dia sudah dapat wukuf itu. Hukumnya sudah sah. Jadi dia sudah dapat haji. Nabi SAW al-hajju Arafah. Jadi haji itu ya Arafah. Jadi yang nggak dapat Arafah, yang nggak dapat haji. Untuk dapat haji, ya harus ya wukuf di Arafah. Nah, kapan waktunya? Mulai dari setelah tengah hari tanggal 9 sampai tanggal 10 sebelum terbit fajar. Nah, ini pastikan betul sebelum terbit fajar. Misalkan ada rombongan haji, nyampainya baru tanggal 9 Dzulhijjah jam 12. Nyampai Arafah tanggal 10
tapi habis subuh. Nah, dia udah nggak dapat haji, udah kelewatan, nggak bisa. Nah, jadi walaupun dia dapat cuma 1 jam 10 menit, nah, walaupun dia hanya lewat saja di atas kendaraan, di atas mobil, nah itu sudah sah wukuf. Nah, kalau yang sedikit itu dia tidak lakukan, maka dia kehilangan hajinya. Oke. Terus sunahnya gimana? Sunahnya Nabi Muhammad SAW sebelum zuhur sudah sampai di Arafah. Jadi nanti kita biasanya kalau jamaah umroh, jamaah haji semuanya itu berangkat pada pagi-pagi hari tanggal 9. Jadi targetnya sebelum zuhur sudah sampai di Arafah untuk melaksanakan wukuf. Nah, nanti mulailah sunah-sunah wukuf itu ya. Ketika datang sholat zuhur dan asar jamak dan qashar. Kemudian setelah itu ada khutbah wukuf oleh imam. Nah, di sanalah kita berdoa, berzikir, bertobat. Nah, targetnya sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi bahwasanya kita mendapatkan haji mabrur, kita keluar seperti keluarnya anak bayi dari rahim ibunya, yakni tanpa dosa. Nah, itu target semua jamaah haji. Target semua kita menjadi orang setelah haji ini pribadi yang lebih baik. Oke. Menghinakan diri, nah ini poin penting ya. Menghinakan diri di hadapan Allah. Jadi pengakuan dosa. Jadi mengakui bahwasanya kita dizolim, ya. Sebagaimana Nabi Adam Allah ceritakan dalam Quran, doanya itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Yunus, subhanaka la ilaha anta inni kuntu minadz zalimin. Jadi mengakui bahwasanya diri ini zolim. Jadi sebutkan ke Allah. Mungkin Allah sembunyikan aib-aib kita ya, dosa-dosa kita dari orang. Tapi kalau di hadapan Allah, kita akui semuanya. Kita minta ampunkan. Nah, terlebih lagi di hari wukuf ini. Oke, selanjutnya bermalam di Musdalifah. Baik. Bermalam di Musdalifah, yakni mabit. Ini malam 10 Zulhijjah. Biasanya itu kemarin saya jelaskan bahwasanya sunnah mabit di sunnah wukuf itu mengumpulkan antara siang dan malam. Jadi dapat beberapa saat di siang hari, dapat beberapa saat di malam hari. Nah, ini salah satu sunnahnya. Nah, jadi biasanya para jamaah haji itu berangkat menuju Musdalifah setelah sholat maghrib. Jadi siangnya dapat, kemudian setelah sholat maghrib berarti malamnya dapat. Jadi dia dapat siang dan malamnya, mengumpulkan antara siang dan malam dalam wukuf. Kemudian habis sholat maghrib bergerak menuju Musdalifah. Sampai Musdalifah, dia melaksanakan sholat maghrib dan isya secara jamak dan qashar. Kemudian waktunya mabit ini sampai nanti sholat subuh. Jadi mulai dia nyampe Musdalifah sampai sholat subuh, nanti baru bergerak menuju Jumrah Aqabah. Nah, selama ini disunahkan dia zikir, dia talbiyah, berdoa. Kemudian untuk ibu-ibu dan orang tua, dia boleh pergi meninggalkan Musdalifah tengah malam atau berangkat lebih dulu menuju Mina. Nah, ini ada pendapat juga bahwasanya di Musdalifah pun ini mabitnya boleh walau hanya sekedar lewat. Jadi walaupun lewat, murur itu bahasa Arabnya lewat, itu sudah dianggap mabit di Musdalifah. Syaratnya lewat tengah malam. Nah, maka ibu-ibu dan orang tua yang misalkan, jadi Musdalifah itu ada lapangan, medan besar, luas sekali, tapi ada jalannya, ada sekat-sekatnya antar maktab. Tidak kuat, tidak nyaman, dibolehkan untuk berangkat duluan. Nah, tapi dalam kondisi rombongan, tentu kita mau tidak mau harus bersama dengan rombongan selalu. Nah, jadi
untuk keselamatan bersama. Karena kalau sudah terpencar, ribet sekali. Urusannya ribet karena banyak sekali manusia, ya kita bercampur dengan manusia-manusia dari seluruh dunia. Kalau nyasar terpisah, itu sulit menemukannya. Mungkin kalau tidak ada manusia, cuma rombongan kita aja yang pergi haji, nyasar sekitar 1 kilo bisa terlihat. Tapi kalau 1 kilo tercampur dengan orang banyak, nah itu susah nyarinya. Maka pergerakan kita yang utama adalah selalu bersama dengan jamaah, dengan rombongan. Jadi mau ibu-ibu, mau orang tua, ya pergerakan kita mengikuti imam kita, imam panitia pelaksana dalam hal ini, rombongan. Oke, itu mabit di Musdalifah. Nah, kita balik sebentar. Wukuf ini adalah rukun ya, rukun, jadi wajib dikerjakan. Nah, sedangkan mabit di Musdalifah ini adalah wajib haji. Nah, kalau tidak melaksanakan mabit, boleh saja, bagi yang tidak mampu. Tapi nanti baginya wajib untuk membayar dam. 1. Jadi melanggar satu wajib haji, itu hukumannya diganti dengan 1 dam. Nanti kita lanjut lagi, nanti ada melempar jumrah ya. Nah, dia tidak mabit di Musdalifah, dia tidak melempar jumrah. Berarti dia meninggalkan 2 wajib ya. Nah, maka 2 dam yang dia bayar. Dia tamattu, melaksanakan haji tamattu. Tidak mabit, tidak melempar jumrah, tidak kuat ya. Berarti ada 3. Dam tamattu, dam mabit di Musdalifah, dan dam untuk melempar jumrah. Oke. Selanjutnya kita melempar jumrah di hari raya Kurban. Melempar jumrah ini melempar sebanyak 7 butir, mulai dari pagi hari setelah terbit matahari sampai tengah malam. Jadi setelah dari Musdalifah, biasanya para jamaah haji menuju Mina dulu untuk naruh barang-barang segala macam. Kemudian setelah dari Mina nanti bergerak sama-sama menuju Jumrah Aqabah. Jadi jumrah ada 3, Ula Wusta Aqabah. Tanggal 10 Zulhijjah ini hanya melempar Jumrah Aqabah. Terus yang tidak kuat gimana? Yang tidak kuat boleh diwakilkan. Misalkan ada kakek-kakek. Karena jarak dari Mina itu ke Jamarot tergantung ya. Kalau tendanya jauh, mungkin ini sekitar 5 kilo ada jalan kaki. Kalau yang beruntung, tendanya dekat, dan biasanya itu tenda-tenda VVIP ya, mahal sekali. Itu nggak sampai 1 kilo, dekat sekali. Nah, nanti tenda kita gimana? Nah, kita masih belum tahu, kita lihat nanti. Nah, kalau misalkan jauh dan ada orang tua tidak kuat jalan jauh, maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain yang muda. Mewakilkan kepada yang muda. Boleh kepada teman, boleh kepada anaknya kalau bareng anak, nah, boleh diwakilkan. Nanti tata caranya melemparnya, ya orang yang mewakilkan itu dia melemparkan jumrohnya atas nama dia dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian baru dia ambil 7 lagi untuk melemparkan atas nama yang diwakilkan. Si kakek misalkan, untuk kakek fulan. Ya, baru melempar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian untuk ibu-ibu dan orang-orang tua, ketika dia meninggalkan Musdalifah pada malam hari, itu boleh langsung menuju jumroh. Jadi sejak malam sebelum subuh nih, dia langsung menuju jumroh, tidak boleh. Dengan tujuan nanti paginya dia sudah tidak ada kerjaan apa-apa, sudah santai. Atau mau langsung tawaf ifadah dan sa'i boleh juga sebelum subuh. Tapi
Yang disunahkan jika memungkinkan, ya nanti setelah terbit matahari, dia bergerak menuju jumroh, kemudian melakukan tawaf ifadah. Oke, setelah melempar jumroh Aqabah, sekarang waktunya menyembelih hadyu. Menyembelih hadyu ini disunahkan sebelum hari Raya Kurban. Maksudnya sebelum tanggal 10, ya sudah boleh. Sudah boleh menyembelih hadyu. Nah, kalau tanggal 10, ya ini berarti menyembelih kurban. Menyembelih kurban. Bentar. Oke. Nah, yang menyembelih hadyu ini adalah orang-orang yang melaksanakan haji secara tamattu dan qiran. Adapun secara umum adalah orang-orang yang pengen berkurban seperti di Indonesia, seperti pada umumnya, menyembelih apa saja gitu, terserah. Oke, kemudian dia tidak mampu maka diganti dengan puasa selama 10 hari selama musim haji. 10 hari, 3 hari selama musim haji dan 7 hari setelah kembali ke kampung. Jadi selama dia di Mekah dia harus ganti dam dia itu dengan puasa 10 hari. Kemudian nyembelih hadyu ini tidak wajib bagi orang yang melaksanakan haji secara ifrad. Karena ifrad itu sudah berat ya, sudah berat. Maka karena berat dia melaksanakan hal yang berat itu diringankan, mendapat keringanan, dia tidak menyembelih hadyu. Oke, terakhir waktunya menyembelih adalah hari tasyrik terakhir, tanggal 13 Zulhijjah. Oke, selanjutnya. Tawaf dan sa'i. Ini tetap tanggal 10. Orang yang melaksanakan haji, maka tawafnya adalah tawaf ifadah, setelah tawaf qudum. Jadi setelah dia, biasanya itu satu paket itu, setelah melempar jumrah Aqabah, langsung bergerak menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Jadi keliling Ka'bah sebanyak 7 kali, setelah itu sholat di belakang makam Ibrahim. Kemudian menuju Bukit Safa untuk melaksanakan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Habis tawaf ya. Nah, kemudian bagi yang melaksanakan haji secara qiran dan ifrad, ini maaf salah tulis ifrad ya. Dia telah melaksanakan sa'i setelah tawaf qudum, maka tidak perlu sa'i lagi. Jadi orang yang melaksanakan haji ifrad misalkan, dia datang tanggal 7. Nah, dia melakukan tawaf qudum dulu, tawaf keliling Ka'bah 7 kali. Habis itu dia melaksanakan sa'i untuk hajinya. Nah, jadi salah satu syarat sa'i kan harus setelah tawaf ya. Nah, tapi dia melaksanakan sa'inya itu dia setelah haji, setelah tawaf qudumnya. Boleh. Nah, jadi nanti ketika melakukan tawaf ifadah, dia tidak sa'i lagi karena sudah dilakukan di awal. Oke, setelah kembali semuanya, selesai semuanya, dia kembali ke Mina. Oke. Selanjutnya, pada hari 10 ini, tanggal 10 Zulhijjah ini, ketika dia telah melaksanakan semuanya, maka dia bertahalul yang pertama. Ini mencukur rambut, sunahnya cukur rambut, lontos seluruhnya, atau minimal sebanyak 3 helai. Untuk ibu-ibu, boleh dia 3 helai, boleh satu genggam tangan itu, ujungnya dia potong. Setelah tahlul pertama ini perhatikan, penting sekali. Dibolehkan melakukan larangan-larangan ihram selain yang berkaitan dengan pernikahan sampai tahlul yang kedua. Nanti tahlul kedua kapan nanti itu? Yakni ketika tanggal 13 Zulhijjah. Pokoknya setelah selesai semuanya baru dia tahlul yang kedua. Habis tahlul pertama ini dia boleh pakai baju seperti biasa, ya. Boleh pakai parfum, boleh pakai sabun segala macam. Nah, tapi khusus yang berkaitan dengan pernikahan tidak boleh. Bagi yang melaksanakan melakukan larangan ini, maka dia rusak hajinya. Hajinya rusak. Maka ini perlu perhatian sekali. Nah, dari akad nikah, menyentuh istri, maksudnya
mencumbu ya, mencium segala macam, atau melakukan hubungan suami istri. Nah, yang melakukan ini semasa-masa ihram, maka hajinya akan rusak. Sebagaimana yang sudah jelaskan kemarin, kalau haji rusak itu, ya dia mengulang haji. Dia pertama bayar badanah, ini nyembelih sapi atau unta. Kemudian dia wajib baginya melaksanakan haji tahun depannya untuk memperbaiki hajinya yang telah rusak. Oke. Selanjutnya, bermalam di Mina pada hari tasyrik, yakni malam tanggal 11 sampai 13. Oke, pada malam-malam hari ini, jemaah haji sekalian, mabit di Mina. Waktu mabitnya itu ya tidak, yang penting ada beberapa saat di Mina pada malam itu. Beberapa orang Mekah biasanya dia dari habis Isya sampai jam 12 malam, nanti habis jam 12 malam dia pulang ke rumah dia di Mekah karena dekat. Nah, itu sudah sah mabitnya itu. Nah, tapi tentunya yang afdol kita sepenuhnya malam itu ada di Mina, jadi nggak kemana-mana. Bagi orang-orang ya beberapa negara ya yang saya tahu, tadi malamnya itu sebelum maghrib dia bergerak menuju Mina, nanti jam 12 malam pulang ke hotel. Karena di Mina itu berat ya, kamar mandinya antri segala macam, berdesak-desakan ya. Allah nanti keadaan kita apakah aman, semoga aman insya Allah. Nah, tapi itulah yang pelatihan bagi jemaah haji, pelatihan jiwanya di situ, di hal itu, di kesusahan itu selama mabit di Mina. Oke. Kemudian malam yang dilakukan mabit malam 11, jadi tanggal 10 tadi udah tahlul pertama, malamnya mabit di Mina, malam 11, malam 12, malam 13. 3 malam ya. Terus bagi yang tidak pengen terburu-buru, dia boleh malam 12 sore Zulhijjah, dia boleh meninggalkan Mina. Dengan syarat dia meninggalkan Mina sebelum terbenam matahari. Jadi kalau dia meninggalkannya setelah terbenam matahari, dia harus menggenapkan mabit dia tanggal 13-nya. Putus ya, bentar. Mohon maaf. Oke. Selanjutnya, melempar jumrah pada hari tasyrik. Nah, jadi melempar jumrah pada hari tasyrik ini 11 sampai 13 Zulhijjah, tiga-tiganya. Tadi tanggal 10 itu hanya jumrah Aqabah. Nah, sedangkan 11, 12, 13 itu ketiga jumrah. Bagi yang melakukan nafar awal, berarti dia melempar jumrah hanya 2 hari, tanggal 11 sama tanggal 12. 10 jumrah Aqabah, 11-nya 3 jumrah, 12 3 jumrah. Tapi kalau melakukan nafar akhir, berarti ya 3 hari melempar 3 jumrah. Berarti dia harus menyiapkan batu 7 kali 7. Jadi 7 kali 9. Karena 7 kali 10, 70 batu. Jumrah Aqabah 1. Jumrah Aqabah 1. Screen-nya belum kelihatan. Share. Jumrah Aqabahnya 7. Kemudian tanggal 11 7 kali 3 21. Tanggal 12 13 21. Jadi semuanya ada 70. Oke.
Oke, setelah selesai semuanya mabit di Mina, maka dia udah tahallul yang kedua. Tahallul yang sudah boleh yang kedua, dia sudah boleh lakukan larangan-larangan ihram. Oke, terakhir dari prosesi pelaksanaan haji adalah tawaf wada. Jadi melakukan tawaf sebagai perpisahan menuju negara asal. Nah, ini adalah wajib ya, wajib haji. Jadi kalau tidak dilaksanakan, dia wajib baginya melaksanakan bayar dam. Oke, ini ringkasannya. Boleh lihat semuanya. Tanggal 8, kerjanya mabit di Mina. Tanggal 9, kerjaannya adalah wukuf di Arafah. Tanggal 10 yang paling banyak. Paginya, maksudnya dari malamnya, itu mabit di Musdalifah sampai pagi, kemudian lempar jumrah Aqabah, kemudian tawaf dan sa'i, kemudian menyembelih, kemudian tahlul yang pertama. Tanggal 11, mabit di Mina, melempar 3 jumrah. Tanggal 12, mabit di Mina, melempar 3 jamarat. Nah, terus kalau udah pengen pulang, boleh pulang ke penginapan atau ke hotel. Bagi yang melakukan nafar awal. Nah, tapi kalau melakukan sempurna sampai tanggal 13, boleh juga mabit lagi dan melempar jumrah lagi. Nah, setelah itu selesai prosesi hajinya. Ini saya dapat di internet petanya, sedikit gambaran ya. Jadi Arafah itu di ujung, Ka'bah itu di ujung, terus tempat pelaksanaan haji ya di antara keduanya itu. Nah, ini gambaran, sebenarnya gambaran kalau zaman sekarang petanya lebih kompleks ya, banyak bangunan segala macam. Sekian, terima kasih, jazakumullah khairan. Ya, jazakumullah khairan Ustaz Abdul Latif atas gambaran materinya. Jadi insya Allah bisa kita mulai ya sesi tanya jawabnya. Ini pertama Ustaz, ada pertanyaan dari akun Kartika. 1 dam itu besarnya berapa? Kemudian mungkin nanti teman-teman bisa bantu jawab dalam euronya gimana? Langsung saya jawab, Ustaz ya? Ya, tafadhol Ustaz. Baik. Jadi 1 dam itu ya 1 kambing, Ustaz. Dan tergantung macam-macam, maksudnya ada yang paling, kalau nyari kambing di peternakan ya bisa dapat 200 real. Tapi kalau di bank itu sekitar 490 real. Karena dia ada packaging dan juga nanti akan disebarkan ke seluruh dunia. Nah, terus yang afdal yang mana? Sah semuanya sah. Jadi kalau sesuai syarat-syaratnya, artinya kambingnya sah, memenuhi syarat, ya sah, tentu saja sah. Tidak berkaitan dengan harga sebenarnya. Jadi mana yang cukup untuk disembelih gitu ya. Mana yang nyaman, boleh bebas untuk jamaah sekalian. Kalau bayar dam. Mungkin Sasoki. Ya, mungkin dari saya tambahannya sedikit info dari Balcok sendiri tahun lalu itu juga menyediakan fasilitas untuk pembayaran dam dan besarannya itu tahun lalu 130 euro per 1 damnya. Nah, untuk yang tahun ini mungkin untuk info lebih detailnya ntar insya Allah bisa kita infokan lebih detailnya nanti di kemudian hari insya Allah. Iya, tapi untuk dam itu artinya kan tetap harus dibayarkan ketika masih berada di tanah suci ya, Ustaz ya? Iya. Dia harus dibayar tanah suci. Terus kalau ketinggalan, misalkan kelewatan ya, pulang dia, lupa bayar dam di tanah suci, ya berarti ditunaikan di
kampung dia, di daerah dia, kalau ketinggalan. Demikian. Jazakumullah khairan, Ustaz. Bagi jemaah yang lain, apabila ada yang ingin bertanya secara langsung, dan juga dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand-nya supaya nanti bisa kami persilahkan untuk bertanya langsung. Ya, sambil menunggu ada yang ingin bertanya langsung, ini juga sudah ada pertanyaan baru lewat kolom chat. Kalau jarak antar lokasi tempat pelaksanaan rukun haji mulai dari Arafah ke Masjidil Haram, kira-kira berapa kilometer, Ustaz? Kalau nggak salah seingat saya itu 12 kilo. Maksudnya dari ujung, saya slide lagi ya. Dari ujung Masjidil Haram sampai ujung Arafah itu kalau nggak salah sekitar 12 kilo. 12 kilo. Nah, nanti yang berat itu medannya antara Mina dan Jamarat ini. Ini ujung Mina sampai Jamarat ini ada 5 kiloan. Dan semua nggak ada transportasi kendaraan, jalan kaki semuanya. Kalau beruntung dapat tenda yang dekat Jamarat. Nah, kalau apes ya, ini semuanya ada hikmahnya, insya Allah. Dapatnya ujung ini. Kayak jamaah Indonesia ini dapatnya di ujung. Nah, jadi jamaah Indonesia itu harus jalan sekitar 5 kilo untuk menuju Jamarat. Pulang pergi. Demikian. Ustaz, jazakumullah khairan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan kiranya akan dilakukan tawaf ifadah, Ustaz? Tawaf ifadah insya Allah ya tanggal 10 itu. Tanggal 10 setelah melaksanakan Jumrah Aqabah, langsung menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Sekalian sa'inya. Ya, baik. Kemudian adakah dari jamaah yang ingin bertanya secara langsung? Insya Allah bisa kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Mas Syauki. Iya, tafadhol Mas Adi Nugraha, silahkan. Iya, tadi tentang tawaf ifadah kan tanggal 10 ya. Boleh ditunjukkan lagi slide-nya Pak Ustadz untuk yang tanggal 10? Ya. Sepertinya tanggal 10 ini akan jadi hari yang paling sibuk ya. Ya, betul. Nah, ini. Ya, sudah lihat, Pak? Oh iya. Mobit. Ini ya paling ramai kegiatannya. Paling ramai. Tawaf ifadah, lalu pertama. Berarti itu kita akan ke itu dulu, akan ke Masjidil Haram dan setelah itu kembali ke Mina lagi. Iya, betul. Betul sekali. Dan tanggal 9 itu kan masih wukuf di Arafah itu kita akan berangkatnya biasanya setelah sholat asar ya atau setelah berangkat ke Musdalifah, Pak, maksudnya? Iya, ke Musdalifahnya. Ya, setelah maghrib, insya Allah. Setelah maghrib ya. Ya, karena agar dapat waktu siang dan waktu malam ya. Berangkatnya sudah maghrib. Berarti di Arafah sendiri kita nggak bermalam berarti ya? Nggak bermalam. Ya, bermalamnya di Musdalifah. Ya. Ya, malamnya, jadi 8 malam itu di Mina, bagian ya. 9 malam itu sudah di Musdalifah. Iya. Ustaz, boleh tanya lagi? Yang bermalam di tendanya itu yang di mana ya, Ustaz? Bermalam di tenda hari-hari mabit di Mina, Bu. Jadi malam 11, malam 12. Oh, yang pas tanggal 8 Zulhijjahnya di Mina nggak di tenda ya? Itu di tenda. Tenda juga. Kan sunnah, maksudnya bagi yang mau.
bagi yang Oh, jadi tidak melaksanakan ini tidak apa-apa, tapi kalau tanggal malam 11 dan malam 12 ini wajib. oh gitu. Kalau di Musdalifah sendiri itu bukan tenda. Tidak ada tenda. Makanya nanti biasanya disediakan karpet, tikar, Oh, terbuka. buka, beralaskan tanah, kerikil, berlangitkan bintang-bintang. Ya, Makasih, baik, terima Ustaz. kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Jazakumullah khairan juga untuk Mas Adi dan keluarga atas pertanyaannya. Kemudian Ustaz, ada pertanyaan dari family Ali. Sebelum berihram tadi, apakah memakai wewangian yang dimaksud itu yang tidak beralkohol? Wangian apa saja, Pak? Boleh. Wangian. Jadi alkohol itu yang haram diminum. Tentu alkohol yang masih dalam batas normal ya. Jadi bukan alkohol yang memabukkan. Jadi kalau masalah kan ada eau de parfum, eau de toilette itu kan macam-macam kadar alkoholnya yang tidak memabukkan. Jadi itu boleh dipakai. Jadi bukan khamar untuk diminum. Nah, itu boleh untuk dipakai wangian semprotan. Karena kan memang ini ya Ustaz ya, kadang di masyarakat kita memang dipahami kalau alkohol itu dilarang penggunaan secara mutlak. Jadi kadang teman-teman juga ketika mau memakai wangian kadang ragu ketika yang beralkohol. Ya, di sini banyak jualan soalnya di Mukawadir ini yang beralkohol ada, yang tanpa alkohol juga ada. Jadi kalaupun dilarang tentu sudah nggak ada yang jualan di sini. Minyak wangi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa temukan banyak di sini. Siap, Ustaz, insya Allah. Kemudian ini ada pertanyaan sebagai bayangan buat kami bagaimana kegiatan ibadah haji Balcok dilaksanakan tahun 2018-2019. Ini saya izin jawab ya Ustaz ya. Silakan Ustaz. Untuk bayangan kegiatan ibadah haji Balcok tahun sebelumnya, hotel saat di Mekah itu Balcok selalu di hotel yang sama. Qadarullah saya lupa nama hotelnya, namun jaraknya insya Allah tidak terlalu jauh dengan Masjidil Haram. Itu sekitar 200 sampai, saya lupa, antara 300 sampai 500 meter. Mungkin Bang Ilham bisa bantu koreksi kalau saya salah. Dan hotelnya selalu sama, insya Allah nggak berubah, karena memang Balcok punya perjanjian kerjasama tertentu dengan hotel tersebut. Begitupun kalau misalnya ada jamaah yang pernah melakukan ibadah umroh dengan Balcok pun juga menggunakan hotel yang sama ketika di Mekah. Nah, untuk lokasi tenda saat di Mina ini tidak bisa dipastikan sekarang karena kan ya tenda di Mina itu tergantung dapat apa ya Ustaz? Istilahnya penjatahan ya Ustaz ya. Jatah dari Ya. Undian. gimana Ustaz? Undian ya. Kadang diundi, kadang tidak tahu kita. Cuma memang kadang apa namanya? Jamaah Balcok ini kan karena kita memang kontingen Eropa ya. Memang kalau di sana kalau saya nggak salah itu memang dibagi-bagi berdasarkan kontingen kedatangan kedatangan negara. Jadi Indonesia di mana, kemudian Jerman di mana dan masing-masing. Jadi tentunya kalau jamaah Balcok berada di kontingen Eropa. Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya itu jamaah juga terbagi menjadi dua. Ada yang memutuskan untuk menginap full selama 3 malam di Mina, tetapi juga ada beberapa tentunya ini dikoordinasi dengan teman-teman juga. Bagi yang mau pulang ke hotel, nanti juga insya Allah akan dibantu koordinasinya ketika di sana nanti. Untuk selengkapnya mengenai pengalaman ibadah haji 2018-2019, insya Allah nanti
menjelang keberangkatan ketika acara manasik haji dengan Forkom, kita juga akan menghadirkan alumni-alumni haji tahun-tahun sebelumnya untuk berbagi pengalaman dengan para jemaah sekalian. Jadi nanti detailnya bagaimana, insya Allah bisa saling diskusi, bisa saling berbagi cerita dengan jemaah yang sudah lalu. Gitu. Oke, Ustaz. Gimana? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh iya, sebagai info tahun 2016 hotel di Mekah Balcok menggunakan Hotel Mira Seab sekitar 400 meter ke pintu Marwah. Iya betul, itu nama hotelnya. Insya Allah juga akan menggunakan hotel yang sama. Jazakumullah khairan, Mas Ega Rudi Graha untuk infonya. Kemudian, apakah ada yang ingin bertanya kembali mengenai materi hari ini? Ustaz, ada pertanyaan baru dari Family Susilo. Assalamualaikum Ustaz. Bertanya tentang situasi di Muzdalifah. Kalau tidak salah, Ustaz berkata bahwa di Muzdalifah tidak ada tenda. Bagaimana kita jamaah menyiasati atau berjaga-jaga seandainya situasi pada hari itu hujan? Untuk personal mungkin bisa membawa payung. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz. Ya ini unik ya. Jadi kadang itu Allah itu kalau hari-hari haji itu membuat alam itu mendukung jamaah haji. Jadi maksudnya saya 3 tahun haji, sudah 3 kali belum ada hujan ketika malam Muzdalifah. Yang ada ketika malam Mina, jadi ketika semua sudah di Mina, dan atau tahun kemarin ini ketika wukuf, jadi hujannya ketika wukuf. Kalau 2 tahun lalu ketika Mina, jadi di Muzdalifah belum ada pernah hujan sama sekali. Mungkin kekuasaan Allah juga ya. Tapi ini usul bagus nih untuk berjaga-jaga, mungkin bisa bawa payung. Cuma sejauh ini di berita-berita pun kalau di Muzdalifah sendiri belum pernah terjadi hujan. Mungkin pernah, tapi saya kurang tahu ya. Wallahu alam. Demikian Ustaz Coki. Ustaz, tapi menggunakan payung itu tidak termasuk larangan ihram ya, Ustaz, menutup kepala gitu untuk laki-laki. Ya, pakai payung bukan menutup kepala, jadi kayak berteduh istilahnya. Seperti berteduh di atas bangunan. Tidak termasuk larangan. Bisa. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira rukun haji mana Ustaz yang paling banyak tantangannya? Rukun haji yang paling banyak tantangannya ya ihramnya itu. Jadi berihram itu paling banyak tantangannya karena paling banyak larangannya. Jadi ya sepanjang ihram, waktu paling pendek untuk melaksanakan ihram haji itu 4 hari ya. 9, 10, 11, 12. Nah, selama 4 hari itu kadang beberapa orang itu berat, kecuali yang Allah mudahkan. Nah, ihramnya itu, menghindari larang-larangan itu. Demikian saja. Ya, Ustaz, mungkin terutama yang bisa menjadi catatan untuk teman-teman selain ihram juga banyaknya kegiatan fisik ya Ustaz ya di tanggal 10 itu tadi ya, karena paling padat kegiatannya. Nah, kita bisa sama-sama bagaimana kita prepare baik itu fisik dan mental dan iman tentunya Ustaz ya. Ada info tambahan ini dari salah satu alumni haji tahun lalu tentang hotel di Mekah dan Madinah. Sama, kita menggunakan Hotel Mira Shihab di Mekah. Untuk di Madinahnya, insya Allah sih kalau hotel di Madinah hampir semuanya berdekatan ya Ustaz ya dengan Masjid Nabawi. Hanya tahun lalu hanya memang karena untuk Balcok sendiri hotel di Madinah kadang berganti. Yang insya Allah tetap itu di Mira Shihab di Mekah, sedangkan di Madinah infonya biasanya akan menyusul. Masya Allah.
Ini berarti untuk hotel yang tahun ini yang di Madinah belum ditentukan Ustaz ya? Kalau sejauh yang ini ada Bang Ilham nih, Ketua Divisi Haji kita, Masya Allah. Di Madinah kemarin di hotel Harmoni 300 meter ke masjid. Dekat. Dekat insya Allah. Kalau di Madinah memang dekat semua hotelnya, jadi daerah Markaziyah. Paling jauh ya radius 1 kilo itu. Paling jauh. Di luar daerah Markaziyah, tapi tidak terlalu jauh juga, dekat 1 kilo. Dibanding Mekah, yang bisa sampai 7 kilo, Madinah masih dekat. Jarak tempuh kaki bisa, insya Allah. Menuju Masjid Nabawi. Sony Kartika mau Ya tanya. silakan Pak. Mungkin ke Mas Sauki kali ya tanyanya. Itu kan kalau menurut jadwal haji tahun ini berangkat tanggal 4 Zulhijjah, pulang tanggal 18 Zulhijjah kan? Bener ya? Ya, untuk yang program course ya Pak ya? Ya, yang course ya. Nah, itu berarti ke Madinahnya itu setelah haji ya? Betul, Setelah Pak. 13 ya? Ya, betul. Tanggal 14 Zulhijjahan gitu ke Madinahnya. Suaranya. Iya. Iya betul. Tahun lalu juga seperti itu ya Bang Ilham ya kalau tidak salah, untuk jemaah yang course memang ke apa namanya, kita datang ke Mekah dulu, kemudian setelah haji selesai baru nanti hanya pendek memang waktunya ke Madinah itu sekitar ada cuma 3 hari, 2 atau 3 hari, itu nggak begitu lama Pak. Nah, kalau yang coach itu kan nyampe di Jedahnya tanggal 4 ya. Berarti sebelum ke Mina tanggal 8 itu ada kegiatan di Mekah ya. Dari tanggal itu apa aja biasanya kegiatannya, Mas Sofi? Kalau tahun-tahun sebelumnya sih jamaah tetap memutuskan untuk berumroh dulu. Jadi tadi menggunakan ya umroh dulu, ingin membatalkan ihramnya supaya tidak terlalu lama ya ihram. Kalau dari tanggal 4 sampai selesai haji itu kan mungkin lumayan itu ya Ustaz ya, lumayan panjang waktunya. Jadi membatalkan ihram dulu, kemudian nanti membayar dam di akhir karena ya kegiatannya umroh, kemudian mungkin diisi kajian, pembekalan lagi manasik haji, nanti dikumpulkan juga di hotel, kita menggunakan salah satu ballroom ya untuk mengadakan persiapan haji yang lebih memastikan kesiapan semua jamaah haji. Sisanya lebih banyak beribadah secara masing-masing di Masjidil Haram, memanfaatkan setiap kesempatan yang ada gitu. Bisa tawaf nih. Berarti bisa tawaf terus ya kalau mau memanfaatkan. Iya, selama ada waktu kosong tentunya dipersilahkan untuk melaksanakan tawaf sunnah secara mandiri. Iya. Terima kasih Mas Sauki. Ya, sama-sama Pak. Kemudian Ustaz Abdul Latif ada pertanyaan ya masuk di chat WA saya tadi. Adakah PDF file yang bisa dipelajari secara mandiri oleh teman-teman tentang tawaf wada, kemudian larangan berihram yang berkaitan dengan rukun wajib dan sunnah haji? Kitab tuntunan haji ya? Iya, mungkin ada yang bisa Ustaz rekomendasikan. Kalau saya kan ngambil referensi dari buku-buku bahasa Arab ya.
Jadi kalau mau rekomendasikan, pengennya sih rekomendasikan itu. Cuma kalau untuk yang bahasa Indonesia, kayaknya saya harus cari dulu ya, biar saya bisa kasih yang ringkas sesuai, ya cukup lah. Artinya tidak ada yang kurang atau tidak ada yang berlebihan. Ini cukup bisa memenuhi semua keterangan tentang amalan-amalan haji dari rukun wajib dan sunnahnya. Nanti insya Allah saya akan cari dulu satu kitab ya. Iya. Scrum Set itu yang mungkin yang berbentuk kitab ya. Adapun kalau saya pribadi, kalau saya sendiri banyak sih teman-teman tahun lalu juga yang menggunakan aplikasi bekal haji, kalau nggak salah itu dari Ustadz Firanda. Mungkin kalau teman-teman berminat bisa download juga itu di smartphone masing-masing ya Ustadz ya. Ya itu Ustadz Firanda lumayan bagus itu aplikasinya. Jadi cukup lengkap yang ada di sana. Ya, baik kalau begitu teman-teman insya Allah masih ada waktu ya sekitar 6 menit. Mungkin ada yang ingin bertanya pertanyaan terakhir sebelum nanti saya persilahkan untuk Ustadz memberi penutupan. Sony Kartika lagi tanya untuk Mas Auki. Iya, silakan, Pak. Itu asumsi yang sekarang itu masih tetap untuk menyerahkan semua persyaratan dokumen sampai tanggal 15 Mei ya? Itu tidak berubah dari Balcok. Iya. Sementara jika tidak ada informasi yang terkini dari Balcok, kita tetap sarankan untuk semua jamaah mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan sehingga ketika nanti sebelum tanggal 15 tidak ada perubahan informasi, artinya tetap diharapkan untuk mengumpulkan untuk mengumpulkan persyaratan sebelum tanggal tersebut. Namun baik dari kami Forkom maupun Balcok, tentu saja kita semua sedang menunggu keputusan dari Kementerian Haji Saudi ya mengenai apakah akan ada haji atau tidak, karena ini akan berkaitan dengan apakah ada open aplikasi visa atau tidak. Gitu. Jadi selama kita masih menunggu info, kami harap juga jamaah bisa kooperatif untuk mempersiapkan dokumen yang ada. Ketika nanti insya Allah jawabannya sesuai yang kita harapkan ada haji, maka prosesnya akan lebih cepat insya Allah. Dari teman-teman ada yang sudah punya pengalaman suntik meningitis? Mungkin itu kan salah satu syaratnya ya? Iya. Kalau untuk suntik meningitis di Jerman ya Pak, sebenarnya setiap house arts itu insya Allah bisa suntik meningitis. Kita tinggal datang ke dokter, kemudian sampaikan bahwa kita memiliki keinginan untuk reise, untuk perjalanan dan mau suntik meningitis. Biasanya nanti prosesnya adalah ketika kita datang ke house arts, house arts akan memberikan resep. Resepnya itu kita beli di apotek dulu. Nah, ketika kita beli di apotek itu harganya sekitar satu orang 50-60 euro. Tapi harga ini bisa di-erstattet, bisa digantikan oleh versi herung, tergantung versi herungnya gitu. Kalau setahu saya tekniker kerangkan kasa itu bisa. Tapi kalau yang lain saya kurang paham. Mungkin bisa tanyakan teman-teman. Kemudian setelah dapat vaksinnya dari apotek, kembali datang ke dokter, nanti dokter yang akan menyuntikkan dan akan langsung memberikan buku bukti suntik meningitis tersebut. Dan suntik meningitis itu berlaku selama 3 tahun kalau saya nggak salah. Sehingga nanti kiranya Bapak ada rencana perjalanan atau misalnya kasus buruknya misalnya tahun ini tidak ada haji dan Bapak mau ikut haji tahun depan, ketika sudah suntik tahun ini maka tahun depan tidak perlu untuk disuntik lagi gitu.
Masih berlaku ya. Betul, Pak. Ya. Ya, Terima kasih, Sofi. ya sama-sama. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para jamaah yang telah aktif dalam diskusi ini. Mungkin sebelum ditutup, saya sebagai moderator ingin mempersilahkan kepada Ustadz Abdul Latif menyampaikan sekali lagi beberapa nasihat tentang haji ini, bagaimana supaya kita bisa lebih mempersiapkan hati kita terutama ya, baik hati maupun fisik untuk mempersiapkan diri. Semoga Allah bisa betul-betul mengundang kita untuk bertamu ke Baitullahnya. Tafadhol, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Di antara hikmah haji adalah pertama dalam ihram itu kita tidak boleh berhias, tidak boleh memakai wangi-wangian. Jadi semuanya kita memakai pakaian yang sama, pakaian ihram. Cuma selai sarung dan selai selendang, selai penutup bawah dan selai penutup atas. Tidak ada perbedaan antara presiden kalau haji dan orang biasa kalau haji, orang kaya kalau haji, orang miskin kalau haji. Ya, pertama kita itu di antara hikmahnya adalah menyamakan, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengakui bahwasanya yang kuasa itu Allah Subhanahu wa taala, yang memanggil kita itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada rasa saya bisa berhaji karena kekuasaan saya bisa berhaji karena harta saya. Nah, itulah di ihram itu perasaan-perasaan itu yang harus dikikis. Maka sebelum melaksanakan ibadah haji, mensucikan niat, membuat ikhlas. Jadi mengakui bahwasanya segala sesuatunya kembali ke Allah. Alhamdulillah itu kan kalau dalam Al-Quran, alhamdulillah itu kalau ditafsirkan alif lam ketika masuk ke dalam sebuah kata dia menjadi pujian yang seluruh pujian. Jadi segala puji. Nah, itu bukan untuk saya. Kekayaan bukan pujian bagi saya, kekuatan bukan pujian bagi saya, tapi alhamdulillah segala puji semuanya bagi Allah. Nah, maka dalam ibadah haji pun ini ya jangan sampai kita merasa nanti pengen dipanggil Pak Haji ya. Pak Haji nauzubillah. Pujian di antara manusia itu harus kita hindarkan. Ingin dipuji dari manusia, tundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan ikhlas, dan yang terpenting dalam masa ini kita minta ke Allah semoga dikasih yang terbaik. Nah, kita kan nggak tahu ya kondisinya gimana nanti. Apapun yang terjadi, apapun ketentuan Allah, maka itulah yang terbaik. Yang penting dari kita selama belum ada keputusan kita tetap melakukan usaha yang terbaik, berikhtiar, tetap mempelajari fikih-fikih, tetap melakukan melengkapi administrasi segala macam. Apapun nanti hasilnya, wallahu alam, berarti itu yang terbaik dan kita terima dengan lapang dada. Mungkin itu saja, Sofi. Jazakallah khair, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan juga Ustadz atas ilmunya untuk kita semua. Diskusinya juga sangat menarik ini malam ini. Jazakumullah khairan juga untuk para jamaah yang sudah bekerja sama ya untuk jalannya kajian malam hari ini dengan kondusif. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup diskusi forum kita pada malam hari ini insyaallah. Ini ada sedikit sharing ya, mungkin berakhir dari saudara Irma Ahmad mengenai tadi ada yang bertanya tentang suntik meningitis. Bisa datang ke Kerangken Centrum, nggak harus ke House Arts, dan bayar langsung ke kasirnya dengan tunai. Kemudian nanti bonnya bisa diklaim ke Kerangken Kasse. Biasanya biayanya kalau nggak salah, ingat nggak sampai 50 euro. Efeknya bisa demam dan lemah. Jangan lupa bawa info pasnya. Baik, khair insyaallah. Terima kasih untuk infonya semua.
Jika nanti ada info tambahan atau pertanyaan, mungkin sambil jalan bisa kita lanjutkan diskusinya di forum WhatsApp kita bersama insya Allah. Akhirul kalam dari saya, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.